Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan soal ujian KSM tahun 2021 tingkat kabupaten atau kota ya untuk mata ujian fisika. Nah, pada bagian pertama kita sudah membahas 4 soal ya. Teman-teman bisa lihat nanti linknya yang belum menyaksikan bagian yang pertama, nanti saya kasih linknya di deskripsi. Oke, di bagian kedua ini kita akan melanjutkan pembahasannya dan kita akan membahas soal yang ada di nomor 4 ini ya teman-teman ya. Sekarang kita langsung masuk ke pembahasan soal-soalnya. Oke, ini dia soal yang ada di nomor 4. Kita akan membaca dulu soalnya. Seorang siswi Madrasah Aliyah berpartisipasi dalam kegiatan pramuka sedang ditugasi secara individu oleh kakak pembina untuk memecahkan permasalahan sehari-hari, yaitu memindahkan silinder pejal yang berada di pojok dinding pendek dengan menerapkan konsep-konsep fisika. Diinformasikan bahwa silinder pejal bermassa M besar 10 kg dan berjari-jari R 4 meter berada pada sebuah pojok dan menyentuh dinding maupun lantai seperti terlihat pada gambar di bawah. Seutas tali tak bermassa dan sangat panjang dililitkan pada silinder kemudian dipasang pada katrol licin secara mendatar dan dihubungkan ke benda bermassa M kecil yang nilainya 11 kg. Koefisien gesek kinetik mu sama dengan 0,5 berlaku untuk permukaan dinding dan lantai. Selama benda M bergerak ke bawah, silinder M besar tetap berada dalam kontak dengan dinding dan lantai. Hitung percepatan benda M kecil bergerak ke bawah. Ya, gunakan nilai gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Oke, sekarang kita kerjakan soalnya. Terlebih dahulu kita akan menggambarkan dulu gaya-gaya yang bekerja pada silinder dan massa M tersebut ya. Kita gambarkan diagram gaya bebas pada sistem tersebut. Oke, kita ambil dulu gambarnya dan kita perbesar. Kayak seperti ini, gambarnya kita buat lebih besar dan kita gambarkan dulu ya. Yang pertama untuk gerakan dari sistemnya ini nanti, karena ini massa M-nya 11 kg ya, lebih besar daripada massa ini dan silindernya ini menempel di dinding, maka nanti kemungkinan yang terjadi gerakannya adalah di sini juga sudah disebutkan massa benda M itu bergerak ke bawah ya, berarti M ini akan turun dengan percepatan A dan tentunya silinder ini nanti akan berputar dengan percepatan sudut kita misalkan alfa ya, seperti itu ya. Kemudian ini jari-jarinya R dan massa M ini akan punya gaya berat yang ke bawah nilainya adalah M besar kali G. Kemudian yang ini akan ada tegangan tali T. Oke, kemudian pada katrol ini, katrolnya licin jadi kita tidak perlu memperhitungkan ya. Dan pada tali yang atas ini juga akan muncul gaya tegangan tali yang sama nilainya T karena katrolnya licin, maka tegangan talinya sama. Oke, sekarang kita berpindah ke silindernya. Yang pertama, silinder tentu saja akan mempunyai gaya berat ya atau W-nya. Di sini kita gambarkan W di sini dan dia akan punya gaya normal yang bagian bawah sini ya, kita misalkan gambarnya atau nilainya adalah normal A. Oke, untuk gaya beratnya kita gambar pendek saja supaya bisa menggambar gaya normalnya ya. Ini misalkan W, kemudian di sini akan ada gaya normal. Kita sebut aja misalkan yang di bawah itu normal A. Kemudian dia akan berputar ke arah kanan, berarti dia akan mendapatkan gaya geseknya berarti putarannya searah jarum jam. Maka otomatis nilai gaya geseknya nanti atau arah gaya geseknya ke arah kanan ya, seperti ini ya. Ini adalah FA misalkan. Kemudian di sisi dinding dia juga akan punya gaya normal. Kita misalkan normal B dan karena dia berputar ke arah searah jarum jam, tentu saja nanti gaya geseknya akan ke arah atas seperti ini. Kita sebut sebagai F gesek yang bagian B seperti itu. Oke, semua gayanya sudah kita gambar. Sekarang kita tinggal menyusun persamaan dinamikanya ya. Kita mulai dari yang massa M kecil dulu. Kita mulai dari massa M kecil. Oke, agak pindah ke bawah ya mungkin ya. Jadi M kecil dia akan punya gerakan cuma translasi ke bawah ya. Berarti kita bisa pakai sigma F karena ke arah bawah. Kita misalkan untuk sumbunya seperti ini sumbu X, yang ini sumbu Y ya. Berarti sigma FY untuk M kecil itu sama dengan M kecil dikalikan dengan A. Sigma FY-nya berarti M kecil G dikurangi dengan tegangan tali sama dengan M kecil A. Oke ya teman-teman, karena ini sudah diketahui angkanya, maka akan lebih mudah kalau kita memasukkan angkanya ya, supaya kita tidak bermain dengan banyak variabel. Sekarang M kecilnya adalah 11 kg, kemudian gravitasinya 10, maka kita bisa tuliskan yang di sini 110 dikurangi dengan T sama dengan 11A. Oke, kita simpan dulu ini sebagai persamaan yang pertama.
Nah, persamaan pertamanya kita sudah dapatkan dari M kecil. Sekarang kita tinjau untuk yang M yang besar ya, yaitu yang silinder. Nah, teman-teman perhatikan silinder ini ke arah sumbu X maupun ke arah sumbu Y dia tidak berpindah ya. Artinya sigma Fx dan sigma Fy untuk silinder ini sama dengan 0 juga. Kita akan mulai dari yang sigma Fx dulu. Sigma Fx sama dengan 0, maka kita akan punya persamaan. Berarti sumbu yang ke kanan kita anggap yang positif ya. Berarti ada T, kemudian ditambah dengan Fa, jadi T plus Fa ya karena ke kanan, kemudian dikurangi dengan NB, dikurangi dengan NB itu akan sama dengan 0. Oke, nilai Fa sendiri, gaya gesek yang bekerja pada bawah di sini ya, di lantai, itu nilainya sama dengan mu dikali dengan normal. Normalnya adalah normal A ya. Maka kita bisa ganti T plus mu dikali NA dikurang dengan NB itu sama dengan 0 ya. Di sini kita tidak punya nilai T, tidak punya nilai NA, tidak punya nilai NB, yang punya hanya nilai dari mu. Maka kita bisa gantikan nilai mu-nya. Mu itu tadi 0,5 ya, atau saya tulis setengah di sini. Setengah NA dikurang dengan NB sama dengan 0. Oke, sementara kita gunakan persamaan ini dulu. Kita beri nama dia persamaan yang kedua. Oke, sekarang masih di benda M besar, sigma Fy-nya juga akan sama dengan 0. Berarti kalau sigma Fy sama dengan 0, kita lihat yang arahnya sumbu Y, maka dia akan punya Fb ke atas, kemudian ada Na dan ada W. Ya, berarti ini kita tulis yang positif dulu, Na plus Fb dikurangi dengan M besar G langsung ya. Kita tulis W-nya adalah M besar G sama dengan 0 juga. Kemudian dengan cara yang sama kita bisa peroleh nilai Fb-nya itu sama dengan mu dikali gaya normal ya. Normalnya yang di sini adalah pada dinding itu adalah normal B. Maka kita bisa ganti Na plus mu dikalikan dengan NB dikurangi dengan M besar G sama dengan 0. Kita masukkan angkanya dengan mu-nya setengah sama ya. Berarti Na plus setengah dari NB dikurangi dengan M-nya 10 tadi. Dikalikan dengan gravitasi 10 maka jadi 100 sama dengan 0. Oke, ini kita simpan jadi persamaan yang ketiga. Oke, itu sudah kita lihat gerakan translasinya. Nah, sekarang perhatikan untuk benda M besar atau silinder itu dia juga melakukan gerak rotasi. Ya, arah rotasinya searah dengan jarum jam ya. Maka kita bisa meninjau persamaan hukum Newton untuk gerak rotasinya, yaitu sigma tau sama dengan I dikali dengan alfa ya. Sigma torsi sama dengan momen inersia dikali dengan percepatan sudutnya. Sekarang kita lihat torsi yang bekerja pada silinder ini. Yang pertama adalah torsi akibat gaya tegangan tali ini atau tegangan talinya arahnya searah ya dengan perputarannya atau dengan rotasinya, maka kita beri tanda positif, berarti T dikalikan dengan R ya karena dia jaraknya ke pusat rotasi, yaitu di pusat masanya adalah R. Kemudian ada lagi gaya FA. FA akan bermutar arah yang berlawanan, berarti minus FA dikali dengan R. Kemudian ada lagi FB. Minus FB dikali dengan R sama dengan I dikali dengan alfa. Alfa itu adalah A per R ya. Oke, kemudian nilai momen inersianya di sini diketahui dia silinder pejal, berarti setengah mr kuadrat ya. Maka kita bisa ganti di sini T dikali dengan R minus FA dikali dengan R minus FB dikali dengan R sama dengan setengah dikalikan dengan M besar dikalikan R kuadrat dikali A per R. Oke, sekarang R-nya bisa kita eliminasi, kita coret ya. Ini kemudian semuanya punya R, maka kita bisa coret semuanya. Maka persamaan akhir yang kita dapatkan adalah T minus FA. FA itu berarti mu dikali NA minus FB itu mu dikali NB sama dengan setengah M. M-nya 10 tadi berarti 5 dikali dengan A. Nah, persamaan ini kita sebut sebagai persamaan yang keempat. Oke ya teman-teman. Sekarang kita sudah mendapatkan semua persamaan geraknya atau persamaan dinamikanya. Langkah berikutnya kita tinggal melakukan pekerjaan matematis, yaitu mengeliminasi supaya kita bisa mendapatkan nilai dari yang dicari, yaitu nilai percepatan A ini ya, percepatan balok M ini turun ya. Jadi kita akan mencari nilai A yang ada di sini. Oke, kita mulai untuk mengeliminasi atau menyelesaikan persamaan ini ya. Yang pertama, kita bisa gunakan persamaan 1
dan persamaan yang kedua ya. Kita dari persamaan satu bisa dapat nilai T-nya ya. Sekarang kita perhatikan nih teman-teman. Kalau persamaan satu kita ambil nilai T-nya, berarti T sama dengan 110 minus 11A. Ya, kita masukkan dia ke persamaan yang kedua ya. Jadi satu kita masukkan kedua. Satu masuk kedua, maka kita akan dapatkan persamaannya menjadi T-nya kita ganti 110 min 11A, 110 minus 11A, kemudian plus setengah NA, kemudian minus NB itu sama dengan 0. Oke, kita simpan dulu ya. Misalkan ini jadi persamaan yang kelima ya, persamaan yang kelima. Sekarang kita lihat nih, di sini komponennya ada NA, ada NB, ada A ya. Kalau kita lihat persamaan yang ketiga ini juga ada NA, ada NB, kemudian di sini nggak ada A-nya, tapi ada NA sama NB-nya. Nah, kita bisa manfaatkan persamaan ini nih, persamaan ketiga. Caranya gimana? Persamaan ketiga ini kita kalikan dengan 2 ya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya NB-nya tidak ada koefisien setengah di sini. Jadi persamaan 3 kita kalikan dengan 2, maka akan jadi 2NA plus NB minus 200 ya, sama dengan 0. Nah, kita masukkan di sini persamaan 3 ini kita masukkan di sini ya. Susunannya kita buat gini, jadi 2NA kemudian plus NB, kemudian minus 200-nya kita taruh di atau sama dengan 200 atau taruh sini ya, minus 200. Nah, kita tinggal eliminasi nih persamaan 5 dan persamaan yang ketiga yang sudah kita kali 2 ini. Ini sama dengannya 0 ya. Untuk persamaan 3 sama dengannya masih 0. Jadi ini kita tinggal menulis ulang, cuma susunannya kita buat seperti ini. Ya, supaya NA-nya pas dengan NA, NB-nya sama ya. Kita jumlahkan, karena ini tandanya berbeda, kita jumlahkan jadi minus NB plus NB itu habis. Kemudian yang bagian depan 110 ditambah minus 200, maka ini akan jadi minus 90. Kemudian minus 11A, nggak ada temannya, berarti kita tulis minus 11A. Nah, NA-nya kita jumlah, plus setengah ditambah 2, jadi 5 per 2 ya, atau 2 setengah. 5 per 2 NA sama dengan 0. Oke, kita selesaikan dulu ini ya. Ini kita kalikan 2 biar mudah, supaya tidak menemukan pecahan di sini. Jadi kita kali dengan 2 semuanya. Maka kita akan dapatkan minus 180 minus 22A plus 5 ya, plus 5NA sama dengan 0. Atau NA-nya bisa kita dapatkan, berarti NA itu sama dengan ya 5NA sama dengan 180 plus 22A. Oke, tulisnya agak ke bawah ya, 180 plus 22A, atau NA-nya itu sama dengan 180 plus 22A dibagi dengan 5. Nah, kita dapat nilai dari NA dalam A. Oke ya, selanjutnya setelah menemukan nilai NA ini, kita bisa mencari hubungan antara NA dan NB dengan menggunakan persamaan 3 ya. Kalau kita lihat nih persamaan 3, kita akan temukan bahwa nilai dari setengah NB itu kan sama dengan, kalau kita susun ulang ya, 100 minus NA ya. Berarti sama dengan NB-nya itu kali 2 semuanya, berarti 200 minus 2NA. Nah, kita tahu hubungan antara NB dan NA. Maka terakhir kita bisa menggunakan persamaan yang keempat ini. Nah, untuk mencari nilai A, karena kita sudah tahu semuanya ya, NA-nya sudah dalam bentuk A, kemudian kita tahu hubungan NA dan NB dan tahu nilai T. Nilai T tadi adalah 110 min 11A ya, kalau kita lihat persamaan 1, ya betul ya, 110 min 11A. Maka terakhir kita masukkan dia ke persamaan 4 ya. Persamaan 4 akan menjadi T-nya kita masukkan 110 min 11A, kemudian minus mu NA, mu-nya tadi setengah ya, setengah dikalikan NA, kemudian minus mu NB, setengah lagi dikalikan NB-nya adalah 200 minus 2NA, kemudian sama dengan 5A. Oke ya, selanjutnya kita rapikan. Ini kita kalikan semuanya dengan 2 ya, berarti 220 minus 22A, kemudian minus NA, kemudian minus lagi 200 plus 2NA sama dengan 10A. Oke, kita cek dulu, kita kali 2 semua, berarti yang ini 2-nya hilang, yang ini 2-nya hilang, ini tinggal kali 2, kemudian yang ini kali 2. Ya, betul ya. Sekarang kita susun ulang untuk nilai NA-nya, berarti ini 220 dikurang 200, itu sama dengan 20.
Kemudian yang Na menjadi minus 1Na plus 2Na. Jadi plus Na. Kemudian sama dengan yang A kita pindah ke kanan. Berarti ini ada minus 22A pindah ke kanan. Jadi minus positif ya. Positif 32A. Oke, Na-nya kita masukkan. Na-nya adalah 180 plus 22A dibagi 5. Jadi 20 ditambah dengan 180 plus 22A per 5. Ini akan sama dengan 32A. Kalikan semuanya dengan 5. Kita kalikan dengan 5, kita akan dapatkan 100 plus 180 plus 22A sama dengan 32 kali 5 itu 160A. Berarti ini sama dengan 280 sama dengan 160A dikurangi dengan 22A. 138A ya, 138A. Nah, dapat nilai A-nya yaitu 280 dibagi dengan 138. Maka hasilnya sama dengan 2,0289 ya. 2,0289 dan seterusnya. Ini meter per sekon kuadrat. Kita lihat hasilnya apakah ada yang nilainya sama atau mendekati 2,028. Nah, ini ya yang paling mendekati, jadi yang option yang B ya, 2,03 ya. Karena tadi 2,028. 028 kita rounding, kita bulatkan jadi ini 3. Oke. Kita sudah kerjakan untuk soal yang nomor 4 ini ya. Karena cukup panjang ini untuk satu soal, jadi pada video kali ini kita mengerjakan di nomor 4 ini. Semoga videonya bisa bermanfaat bagi teman-teman dan bisa menambah ide atau pengetahuan lagi untuk mempersiapkan KSM di tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang. Oke. Oh ya teman-teman, sekedar informasi, sebenarnya soal ini sudah pernah saya bahas, yaitu di video persiapan untuk OSN Fisika SMA ya. Jadi nanti teman-teman bisa lihat linknya di playlist untuk persiapan video persiapan OSN. Ada soal yang seperti ini, cuma bedanya pada video itu dia tidak pakai angka tetapi semuanya pakai variabel. Untuk linknya teman-teman bisa cek di deskripsi. Oke, sekian dulu untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.